Salam jumpa bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Roadshow dan Talkshow Inovasi dan Kreasi Spot Wisata Kemodal Masyarakat Adat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kami Melanesian Videomaker bersama dengan Bapperida Provinsi Papua Barat Daya akan terus bersama dengan seluruh masyarakat adat yang ada di seluruh wilayah adat yang ada di provinsi kita ini. Dan saat ini saya sedang ada di Kampung Klaugin, Distrik Seramuk, bersama dengan para tokoh orang tua kita yang ada di tempat ini, di kampung ini, dan kita akan diskusi bersama, bercerita tentang apa yang ada di kampung ini. Dan langsung saja saya sapa kedua bapak kita. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Herman. Bapak Herman Aflili. Dan Bapak Set Kolin. Ya, jadi pemirsa di rumah, inilah kedua bapak narasumber kita kali ini yang akan bersama dengan kita berdiskusi terkait dengan potensi spot wisata adat yang ada di Kampung Klaugin, Provinsi Papua Barat Daya. Dan saya langsung akan perkenalkan pertama dulu Bapak berdua. Tadi saya sudah sapa, tapi mungkin Bapak bisa berdua sama-sama perkenalkan diri, namanya siapa, terus aktivitas di tengah-tengah kampung sini, mungkin ada jabatannya, disilahkan sehingga pemirsa dan masyarakat Papua Barat Daya dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan bisa kenal Bapak berdua. Bapak silakan dari Bapak yang ditanya ya. Iya baik, selamat siang. Terima kasih atas kunjungan dari Inovasi Rekreasi Foto dan Video Papua Barat Daya dan Papua yang hari ini telah mengunjungi Kampung Klaugin, Distrik Seramuk, Kabupaten Sorong Selatan. Di tempat ini nama lengkap saya Herman Aflili. Status saya sebagai tokoh pemuda di kampung ini. Saya telah mengucapkan kedatangannya, terima kasih. Dan kunjungan di hari ini saya rasa bahwa bagian dari hal yang kami nantikan di kampung ini tentang kali ini untuk memang tidak lagi untuk kami bawa jadikan sebagai wisata alam yang harusnya dibangun oleh pemerintah daerah ataupun sekalipun di dalam kelompok manapun memang sangatlah itu tidak bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah berkeluarga Bapak? Iya, saya sudah berkeluarga. Anaknya berapa Bapak? Anak saya 2. Oke, Bapak Herman. Bapak Herman ada. Dan berikut Bapak Set. Silakan Bapak perkenalkan diri, aktivitas dan keluarga. Kalau sudah berapa anaknya biar kita sama-sama tahu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Set Kolin. Ya. Saya sebagai tokoh adat di tempat ini. Tokoh adat. Pemilik di tempat ini. Saya statusnya masyarakat murni. Oke. Saya punya anak ada 7. Ya. Baik pemirsa di rumah, itulah tadi perkenalan kita dengan kedua narasumber, Bapak Herman selaku tokoh pemuda, tetapi juga Bapak Set sebagai tokoh adat yang ada di Kampung Klaugin, Distrik Seramuk, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dan kita akan bersama dengan kedua Bapak, kita akan bicara terus bersama-sama, namun sebelumnya kita akan lihat sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Roadshow dan Talkshow bersama pemerintah Bapeda Provinsi Papua Barat Daya bersama-sama dengan Melanesian Videomaker yang hari ini ada di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Dan kembali lagi bersama dengan kedua narasumber kita. Kami juga sampaikan bahwa dalam rangka Roadshow dan Talkshow ini juga kami akan melaksanakan lomba inovasi foto dan video bagi masyarakat adat
ya, untuk mengangkat potensi-potensi wilayah, dan juga salah satunya ada kuliner, dan nantinya diangkat dipromosikan menjadi penguatan bagi masyarakat, dan tentunya supaya kita tahu bersama identitas dari wilayah dan masyarakat adat itu sendiri. Kembali pada kedua narasumber kita, Bapak, saya lebih ke Bapak Sid duluan ya. Bapak, ini kan kita teman-teman melihat Nation Video Maker ini lewat, terus di Kampung Pulau Gini kita lihat ada kali, taman yang sudah ditata luar biasa, bagus sekali. Dan supaya tidak salah sebenarnya kita harus diskusi, cerita, cari tahu pertama kali taman ini dibuat, peruntukannya untuk apa, apakah ini memang seperti yang pada umumnya masyarakat adat lainnya atau masyarakat umum lainnya melakukan potensi-potensi yang ada di wilayah mereka sebagai spot wisata, ataukah ini dikelola untuk apa ya. Mungkin di awal Bapak bisa membantu kita berdiskusi bersama. Silakan Bapak. Ya, di sini kami membuat Tempat ini ya. salah satu tempat ini untuk ada dari pariwisata Ya. Kabupaten Sorong Pemerintah Selatan ya. dari pemerintah. Mereka datang dan kami sama-sama diskusi di tempat ini untuk kami membangun salah satu rumah ini untuk ada yang mau datang untuk kita mau diskusi Ya, cerita musyawarah ya, biasa di wilayah adat di Ya, kampung itu di biasa ada wilayah musyawarah. musyawarah tentang hak-hak tanah adat, Hak-hak, batas-batas anak ada adat, batas-batas juga wilayah-wilayah. wilayah mungkin ya. Kami ada berapa marga di sini ya, kami duduk untuk mungkin Ya, jadi kalau mau bilang Bapak, ini seperti dibuat di awal tuh kita bikin balai begitu, balai pertemuan ya. ya. Sekedar untuk kumpul-kumpul, tapi ternyata luar biasa dikunjungi juga ya Bapak ya. Berikut ke Bapak Herman ya, sebagai tokoh pemuda juga bersama-sama dengan Bapak Seth. Mungkin kita juga bisa dapat informasi dari Kakak Herman sendiri sebagai tokoh pemuda, melihat setelah inisiasi awal cuma sekedar untuk kumpul-kumpul cerita, tetapi tentunya secara wilayah adat, apakah tempat ini sudah terbuka untuk umum? Karena secara dampak positif dan negatif itu ya, pasti di dalam diskusi tadi yang Bapak cerita itu sudah terasa. Mungkin apa yang bisa kita dengar, kita tahu, sehingga kita bersama bisa tahu spot yang ada di sini masih kental dengan budaya adat itu seperti apa. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Di sini kali ini namanya Kali Klaugin. Ya, Kali Klaugin. Dan kali ini tadi saya sudah sebut tadi awal bahwa di sini yang mempunyai tempat di sini Enam Marga. Ada Enam Marga Bapak kalau boleh tahu. Kolin, Momot, Sawen, Wakatolo, Ulon. Ya, Ulon Jadafat. Ulon Jadafat, Ajolo. Ya. Nah, dari Enam Marga ini dia memiliki tempat yang mendiami tempat ini, kampung ini, tanah ini, Enam Marga ini yang punya. Namun daripada Enam Marga ini ada juga yang dituakan dalam keluarga ini, Kolin dengan Momot. Dalam Enam Marga ini yang dituakan adalah Kolin dan Momot. Kolin dan Momot yang dituakan. Sedangkan untuk kali ini memang tidak bisalah kita jadikan tempat wisata, mau baik itu pemerintah, baik itu negara sekalipun, memang tidak bisa. Luar biasa ya. Itu yang memang tidak bisa. Luar biasa. Baik Kakak Herman, saya mulai semangat ini. Luar biasa. Kita lihatnya unik, bagus tempatnya, bersama dengan tadi kalau di awal Bapak Herman sampaikan untuk kita kumpul-kumpul cerita dari pariwisata atau beberapa orang warga juga sempat kesini, tapi ternyata inilah yang kenapa kita harus cerita supaya kita tahu bahwa boleh kita duduk sini, tapi ternyata setelah kumpul di sini ada juga yang tidak boleh kita lakukan karena ada semacam ritual-ritual atau larangan-larangan. Kalau bahasa umum biasanya ada sasi-sasi tempat yang tidak boleh. Dan baik Kakak, kita akan lanjut lagi. Boleh. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini.
lagi bersama dengan saya Philip Gembir dalam program kita Roadshow dan Talkshow bersama Melanesia Video Maker dalam rangka kegiatan kreasi inovasi foto dan video di wilayah spot wisata Kundal Adat. Dan saya masih ada di Kampung Klogin bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Herman dan juga Bapak Seth. Saya ke Bapak Seth dulu ya, Bapak. Tadi kan di awal kita cuma dengar sekedar kumpul-kumpul untuk pertemuan, apa cerita-cerita, tapi tiba-tiba ada pengunjung gitu dan mulai rame. Dan kita juga datang sini lewat sempat dengar cerita tempat ini juga sudah viral ini ya. Iya, sudah. Mungkin secara dampak positifnya bagi ekonomi masyarakat yang ada di sini yang sejauh ini sudah dikunjungi itu kira-kira dari data dari Bapak orang itu sudah ada atau belum? Berapa banyak orang, katakanlah mungkin ada 100 atau 200 orang kan, sehingga kita tahu gitu. Sejauh ini mungkin ada berapa banyak pengunjung? Ya, di sini ada hampir 100 lebih pengunjung. Iya. Ya, jadi di sini Bapak sampaikan sebagai tokoh adat. Iya, Bapak. Ya, kami di sini, saya kembali lagi ya. 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 Kami di sini membuat pondok ini untuk cuma cerita, iya, kumpul bersuara. musyawarah adat. Ada yang dalam mandi ke kepala air ya, kami antar dengan dayung. Ya. Ya, di sini mungkin Bapak sebagai tokoh adat mungkin usul untuk anak orang mungkin ke provinsi, ya dibantukan lombok kah, ada perahu, bisa. Baik ya. Ya, Bapak. Jadi di awal itu sebenarnya cuma sekedar kumpul cerita, tapi karena ada pengunjung, terus fasilitas yang ada ini sebenarnya bukan untuk tujuan yang seperti sekarang kita lihat ya, tapi itu cuma sekedar kumpul inisiatif dan itu jadi viral. Tapi ya tentunya di sini karena ada Bapak Herman ya, tapi kita perlu dengar juga ya dari Bapak Setseda, dari Bapak Herman sendiri selaku tokoh pemuda. Kita lihat kan Papua secara umum sebelum Papua Barat Daya ini jadi, ada wilayah-wilayah spot masyarakat adat yang karena di awalnya tadi tidak diskusi, tidak cerita baik, kalau bahasa adatnya tidak permisi ya, akhirnya ada beberapa tempat itu yang setelah dibuka dikembangkan menjadi konflik. Dari tokoh pemuda sendiri Kakak Herman melihat seperti apa, dan kita juga perlu masukan, bahkan kalau memang ada catatan yang seharusnya ini tidak, kalau kita Papua bilang pamali ini tidak boleh disentuh karena nanti dampaknya negatifnya seperti ini, itu kita bisa tahu, sehingga kita tidak sembarang masuk wilayah adat, kita juga tidak sembarang juga melanggar apa yang menjadi keputusan adat dan keputusan-keputusan yang ada di Kampung Klogin sendiri, karena ya tempat ini boleh viral tapi kita harus tahu ini tidak boleh seperti ini. Iya. Oke, silakan Kak. Ya baik, terima kasih. Sekali lagi untuk tempat untuk kali ini, jadi bukan saja orang di kampung. Ya. Ada orang di kampung ini yang tinggalnya di kota, di mana saja di Papua ini, mau di luar Papua pun juga. Kok mau datang dari sana, mau bawa pengunjung, mau 5.000 orang datang ke tempat ini. Tapi kalau namanya mau rekreasi sekitar kali ini, mau sekitar sini saja ya Kakak ya. Kali ini mau ke kapal air itu memang sangatlah sulit. Betul. Ada salah satu rotan yang tumbuh di sekitar sini, itu kalau dipotong darah manusia keluar satu marga itu punah. Habis. Punah. Betul. Jadi tempat ini memang tidaklah segampang kita balik telapak tangan untuk harus dijadikan tempat wisata yang harusnya punya, dan melatih ekowisata yang harusnya berkembang sampai ke sana-sana. Ya hanya orang yang datang mandi foto saja ya jadikan itu ke lempar ke balik ke medsos, akhirnya terjadi seperti yang tadi disampaikan tadi. Betul. Terus yang berikut, pengunjung yang datang ke sini dalam seminggu sekali itu ya memang datang kalau memang kondisinya seperti kalau tidak ada perahu ya memang tidak di bisa sini saja ya, di sini sekedar mandi. Setelah mandi saja, setelah itu pulang. Terus Tapi yang berikut terkait dengan daerah alam di sekitar sini memang sini. Seperti yang tadi saya sudah awali tadi bahwa memang tidak bisa untuk orang kita dayung dari sini ke atas saja itu ya dayung juga dengan tenang.
Tidak boleh ribut. Tidak bisa ribut karena kalau ini kondisi kalau cuacanya sudah mendung begini, kalau kita ribut di sini baru Hujan. turun di perahu, udah sudah turun lebih dahulu. luar Kita sudah biasa. turun lebih dahulu baru kita ke kepala air. Ya. Air ini. Nah, jadi kakak Herman luar biasa. Saya potong sebentar. Khusus buat anak-anak Papua, pengunjung atau masyarakat yang ada di Sorong Selatan secara khusus, secara umum tadi kakak Herman bilang mau dimanapun, kalau datang di sini sebenarnya di awal tuh tempat ini bukan untuk tempat wisata ya kakak ya. Memang, Tapi bukanlah karena tempat ada wisata. yang foto terus viral, Nah, sudah mulai ada pengunjung. Untuk itu terima kasih, kita bersyukur karena kakak ini sebenarnya baik sekali sehingga ini menjadi catatan. Tempat ini adalah tempat yang sebenarnya sakral menurut masyarakat adat di sini karena jadi kali ini izin. ya Kali ini dari sini sampai di kapal air itu memang tidaklah orang segampang Sebentar, naik kiri, naik ke kanan, Ya, potong betul. kiri, potong kanan, tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi kapal air. bahaya Kapal sekali. air itu tempat pendidikan. Ya. Itu tempat pendidikan di daerah ini. Ya. Di kapal air itu tempat pendidikan. Jadi tidak bisa segampang yang kita naik harus ribut, harus potong sini, potong sana, Tempat tidak bisa. pendidikan mirip seperti sekarang apa masyarakat adat Di Batu Payu. Malawi ini sedang ada itu. mau apa? Kalau dibilang lagi mau berkumpul di Kek Malawi untuk melaksanakan wisuda atau kembali sekolah. Ini salah satunya Iya. nyambung dia, kakak luar biasa. Terima kasih. Itu dampak positif yang tadi Bapak Herman sampaikan, Bapak Seth sampaikan dan juga Bapak atau kakak Herman sampaikan. Kakak, itu kan dampak-dampaknya. Bagaimana ke depannya? Karena ini kita bersyukur karena kita datang, kita yang ini yang tahu. Tapi ini mumpung ada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nonton, ada Bapak Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat Daya juga, mungkin Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata Sorong Selatan lagi nonton. Kakak bisa sampaikan sehingga kalau nantinya jalan, karena ini kan sudah difoto. Iya. Ke depan ada yang datang, ini bisa dijadikan satu spot yang sebenarnya harus kita wanti-wanti gitu ya kak. Secara adat ini kan tidak boleh, tapi kalau pengunjung datang di sini harus semacam ada aturan, tidak boleh ke sana, tidak boleh dayung. Itu kan ini harus mengantisipasi juga. Jangan sampai waktu kakak dong tidak ada di kampung ada orang yang datang. Itu tidak yang bisa. kita harus antisipasi baik sekali. Jadi bagi siapapun dia pengunjung Tidak mau boleh. pengunjung mau, yang tadi saya bilang tadi, jangankan hanya orang NKRI, Ya. orang di luar NKRI pun Tidak datang ke sini, tetap taat pada aturan yang sudah kami laksanakan di sini. Betul sekali. Jadi bukan saja dia datang sini, perahu ada di sini, enak-enak naik deh. Tidak boleh. Tidak ada Ya. cerita itu di Ya, sini. benar. Jadi itu ya. Pernah itu ada yang dari sini sampai sana kita panggil suruh pulang perahu, Betul. naik dari situ jalan kaki putar darat. Nah, itu ya yang tadi Itu saya tidak sempat bisa. juga lihat di situ ya kakak Herman ya, itu ada pos. Jadi memang wilayah ini harus dijaga sehingga tidak sembarang orang masuk, sembarang orang Karena di sini, melakukan hal-hal yang karena di sini, yang tadi saya menyalahi sudah awali tadi, aturan adat sini. di sini aturan adatnya sangat masih kental sekali. Betul. Jadi masih di sini kita naik dari sini ke kapal air saja itu tidak bisa. Kita mandi tidak bisa bawa snack dalam perahu. Ya. Tidak bisa buang kulit ini, kulit sana, kulit itu tidak ada. Betul, karena masyarakat biasa Kalau tukar buang sampah itu, dari kalau kota. buang itu risikonya yang buang Kena. mati. Wow. Iya betul kakak. Saya merinding sekali nih kakak ya. Buang ya itu risiko sih. Karena kalau makan kalau buang kalau mati. Betul. Jadi memang ya alam kita ini harus kita jaga, apalagi anak-anak Papua yang mengerti, harusnya kan kita mensosialisasikan sehingga tempat wilayah adat kita ini tidak sembarang, ya tadi kakak Herman sampaikan, tidak boleh sembarang dayung atau mau paksa kamu siapapun tidak bisa, karena ini wilayah ini sangat sakral sekali. Jadi sebatas kalau pengunjung datang kita ada di sini, contoh macam sekarang kita ada di sini, ada lagi persiapan kerja untuk ke sidang jemaat di tahun 2023 ini, kita lagi ada kerja di gereja ya. Macam sekarang saudara orang datang ini hari ini ya memang tidak ada perahu, semua orang sudah keluar mencari. Benar. Jadi ya, kita mau naik ke kapal air juga Ya, sangat sulit. benar. Dalam arti untuk seperti yang tadi untuk memastikan memang daerah ini tidak bisa boleh, dinaiki, iya. daerah sekitar ini tidak bisa ditebangi, potong rotan dan lain sebagainya itu sangatlah tidak bisa. Tapi kakak saya juga merinding, saya takut tadi kakak cerita nanti ribut-ribut. Jadi di sini, Iya. di sini sebatas biasanya kalau kita senter di malam hari cari udang, senter ikan toh, dayung saja sampai di mana tempat ya tidak bisa untuk mau lewat lagi. Kali ini kan dia bukan terjun, Ya. dia kan hanya ini saja. Iya. Dia tidak terjun. Jadi dari sini kita lihat ada gunung tapi dia tidak terjun. Dia cuma dari bawah tanah Dari dia bawah lompat. muncul
muncul naik. Baik Kakak Herman, Bapak Set ya. Iya. Sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama dengan saya Philip Umbir dalam program kita Roadshow dan Talkshow bersama pemerintah Bapeda Provinsi Papua Barat Daya dan teman-teman Melanesian Videomaker di wilayah adat Provinsi Papua Barat Daya. Salah satunya juga kita akan melaksanakan lomba foto dan video untuk mempromosikan tapi juga mengangkat kuliner masyarakat adat yang ada di wilayah adat Provinsi Papua Barat Daya. Dan saat ini masih di Kampung Glogin bersama dengan kedua narasumber kita, Bapak Set dan Bapak Herman. Kita sudah cerita banyak dan kita sudah sampai juga pada penghujung acara. Saya banyak bercerita dan dapat banyak pengalaman juga sebagai anak Papua. Kita harus menjaga wilayah-wilayah adat kita, ada kali, ada gunung, ada sungai, di mana tempat kita makan, kita minum, kita harus jaga sehingga walaupun hari ini kita harus diperhadapkan dengan adanya perkembangan, salah satunya ada pembangunan dan kita juga dituntut untuk bisa terlibat, tapi sebagai anak-anak adat kita wajib juga menjaga sehingga waktu kita jaga hutan, jaga kali, jaga sungai, jaga gunung, orang tua atau leluhur kita yang ada di tempat itu juga menjaga kita seperti itu. Dan kita telah sampai pada closing statement di akhir acara kita Roadshow dan Talkshow di saat ini. Saya kasih kesempatan buat pertama Bapak Set dulu ya. Mungkin closing statement ataukah ada yang ingin disampaikan kepada kita sekalian, juga pengunjung dan pemerintah. Ada pemerintah Sorong Selatan dan pemerintah provinsi. Silakan Bapak Set. Ya, baik, terima kasih. Waktu yang kedua. Ya. Di sini Bapak sebagai pemilik tempat ini usul untuk anak-anak yang dari provinsi. Siap Bapak. Bapak mohon sekali lagi untuk anak-anak ditingkatkan, ditingkatkan wilayah atau ditingkatkan tempat ini. Hanya Bapak tekan di sini untuk anak-anak. Kami di sini ada 6 marga. Siap. Kami tidak bisa menerima pembangunan di tempat ini. Siap. Yang kedua, kami butuhkan sekali untuk anak-anak yang Tuhan memberkati kita. Amin, Bapak. Hormat. Ini roh Tuhan yang menurut anak-anak. Sehingga tiba di sini, kami 6 marga ini. Sementara kami ada diskusi tentang batas dari marga ini ke marga ini. Jadi kami di siang hari ini Bapak usul untuk anak-anak Tuhan. Hormat, supaya harus tingkatkan. Kami maunya, saya contoh, saya marga Kolin punya tempat dari sini sampai ke Wuloin. Di situ ada sertifikat. Ya. Jadi ini Bapak usul bagi anak-anak Tuhan bahwa harus perjuangkan supaya dari saya contoh dari marga Kolin, dari Glogin sampai ke Wuloin. Ya, di situ dibagi lagi dengan marga Sawen. Marga Sawen di situ bagi lagi dengan marga Hotolo. Di situ dibagi lagi dengan marga Momot. Ya, di situ dibagi lagi dengan marga Ajolo. Ya, jadi sekarang kami ada bincang-bincang untuk kami mau usul ke pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, turun ke LMA, Lembaga Kenasaimos, supaya mereka mau pertimbangkan hal ini untuk mereka membuat salah sertifikat di tempatnya masing-masing setiap marga. Wilayahnya masing-masing. Ya. Supaya saya punya anak, ini saya lanjut saja ya, Bapak lanjut. Silakan. Ini kesempatan Bapak, silakan. Jadi contoh macam saya marga Kolin, saya punya anak, datang tebang kayu di marga yang satu sana dia punya, dia bilang
Bapak tebang sini tapi mana sertifikat. Ya. Ini saya punya sudah Ini ada. batasnya, Batasnya kita saya, marga ini, Colin, marga Colin. Nah, jadi itu saja yang Bapak usul. Ya. Bapak kembali. Oke, Bapak. Terakhir ini ada Bapak Gubernur, Bapak Bapeda, Kepala Dinas Pariwisata, juga masyarakat Sorong Selatan, masyarakat Papua Barat ya nonton. Sepanjang waktu tempat ini sebelum terkenal viral, bahkan setelah kita datang ini, waktu orang datang sini cuma gratis kah atau masuk ada parkiran atau tempat duduk begini ada biaya-biaya yang ada? Iya ada. Itu kira-kira berapa ya Bapak ya? Biar kita tahu. Iya. Di situ Per hanya kepala. Tempat per kepala saja. per kepala. Iya. Berapa Bapak? 10.000. 10.000. 10.000. Iya. Ya, jadi terlalu murah sekali nih ya. Iya, murah-murah. Ya, tapi ini juga tantangan sebenarnya. Kalau tadi Bapak sempat ada sentil, ada sampaikan ada perlu fasilitas untuk khususnya di sini untuk cerita-cerita ya. Iya, iya. Bapak yang nonton silakan dengar, tapi juga kita perhatikan tadi yang disampaikan supaya kalau datang sini karena sumurah jangan bikin sembarang-sembarang juga. Gitu ya Bapak ya. Kita harus jaga kita punya negeri, jaga kali, jaga hutan, jaga tempat ini supaya jadi berkat bagi kita dan generasi juga. Bapak terima kasih. Iya. Selanjutnya terakhir kepada Bapak Herman ada closing statement, pesan buat kita semua atau pemerintah dalam hal ini Sorong Selatan, pemerintah Papua Barat Daya. Silakan Kakak Herman. Ya baik, terima kasih. Kesempatan yang diberikan untuk saya tentang saya ulang lagi ke pengunjung tadi. Siap. Di sini ya kalau soal hanya ada berdiri di daerah sekitar rumah ini dengan biaya yang tadi disampaikan 10.000. Tapi kalau naik di perahu ke kapal air itu 500.000. Wow, luar biasa. Naik ke kapal air itu 500.000. Ya, karena keunikan yang perahu. tadi ya, Ya. betul luar biasa. Ke kapal air itu 500.000. Jadi 10.000-nya itu berdiri di daratan Di sini saja. saja. Tapi kalau Di naik sana ke kapal air itu transport. 500.000. Luar biasa. Benar sekali. Itu 1, 2. Ini pesan saya kepada pemerintah daerah Ya, Sorong silakan. Selatan, lebih khusus pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, bahwa seperti yang beberapa waktu pengunjung Bupati Sorong Selatan pernah datang ke Kampung Kelogin, bahwa daerah ini kali ini dijadikan ekowisata di pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memang sangatlah tidak bisa. Ya. Saya sampaikan sekali tempat ini sangatlah tidak bisa. Sangat tidak bisa ya. Sebab di tempat ini jangan jadikan tempat ini sebagai tempat yang nantinya mematikan 6 marga tadi. Ya. Sebab bukan saja 6 marga tadi, masih ada marga-marga yang lain Lainnya ya. yang mempunyai hak yang sama. Jadi bukan saja orang di Kelogin, ada orang di Hobart, ada orang di Benar. Brianlo, ada orang di Betwafot yang punya hak di tempat ini. Ya. Jadi untuk pesan saya untuk kali ini, jadi sampai kapanpun tidak bisa dijadikan para wisata di Tidak tempat bisa ini. ya. Itu pesan saya. Biar mau datang bulak-balik, siapapun dia datang bawa pernyataan sampai mau 1 karton bawa ke tantangan saya tetap sama saja. Tidak bisa untuk dibangun. Jadi sebatas hanya begini saja. Ya. Jadi orang datang ya ada perahu, kebetulan ada yang bisa siapkan perahu, ya mungkin diminta bayar dari siapa, dari keluarga di kampung ini, ya sudah bawa perahunya ke sini, naik ke kapal air, setelah pulang perahu dipulangkan ke yang pemiliknya. Itu saja. Baik Kakak Herman. Sekian dan terima kasih. Itulah closing statement dari Kakak Herman, dan kita dapat catatan yang sangat penting sekali bahwa khususnya kepada pemerintah rencana ke depan untuk mengelola tempat ini menjadi kawasan ekowisata yang besar itu sangat tidak bisa. Kata Kakak Herman, mau apapun caranya sangat tidak bisa. Tapi kalau sekedar datang di sini bersama dengan warga, ada Bapak Set dan keluarga yang ada di sini karena ada 6 marga, kalau sampai di sini ya boleh. Tapi untuk berkembang sana itu sangatlah tidak bisa. Tapi yang paling unik lagi, karena kita hari ini bicara tentang inovasi potensi kawasan adat, maka kita harus tahu bahwa tarif untuk pakai perahu di sini 500.000, dan itu sebenarnya layak. Karena kita bicara tentang bagaimana mengembangkan potensi spot wisata masyarakat adat. Dan ada di Kampung Kelogin itu berdiri di sini tadi Kakak Herman dan Bapak Set bilang 10.000, tapi kalau nanti di atar itu tarifnya 500.000. Tapi tentu ada tadi larangan-larangan yang sudah disampaikan. Kedepannya kita berharap kita sama-sama patuh kepada putusan dan cerita dan juga musyawarah adat yang ada, sehingga sama-sama kita membantu, karena di dalamnya ada makanan, ada ikan, ada
udang, ada sagu, Ada sagu. yang kalau kali ini salah difungsikan, tadi Kak Herman sampaikan, maka di sini marga bahkan marga-marga yang lain akan punah. Untuk itu sebagai anak-anak Papua, kita bersyukur, terima kasih dapat cerita juga, dapat ilmu juga dari Kakak Herman dan juga Bapak Set ya. Dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya Philip Imbir mengucapkan terima kasih Kakak Herman sebagai tokoh pemuda yang Terima ada di kasih. Kampung Login. Tuhan berkati. Bapak Set juga Tuhan berkati, tetap menyuarakan hak-hak Iya. dasar masyarakat orang Papua, dan tugas kita sama-sama Ya. membantu menyampaikan sehingga baik itu pemerintah dan masyarakat umum tidak salah dalam mengelola dan mengembangkan potensi wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh menurut adat. Dan bersama dengan kru semua yang bertugas, kami Melanesian Videomaker dari Kampung Login mengucapkan terima kasih, dan roadshow kami selanjutnya ke Kabupaten Tamrau. Tunggu kami di sana, dan terima kasih, selamat siang, salam sehat, dan terima kasih.